Ratu Kalinyamat merupakan salah satu putri dari Raja Demak Trenggana. Dia terlahir dengan nama Ratna Kencana. Perempuan hebat ini berhasil membangun kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat, sekaligus membangun pertahanan dengan Cirebon, Banten, Palembang, Aceh, Malaka, serta Tidore. Pemahaman dan visi Ratu Kalinyamat mengenai poros maritim merupakan industri perkapalan di Jepara, baik kapal perang maupun kapal dagang, dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Bagaimanakah kisah sosok Ratu Kalinyamat yang legendaris ini? Simak terus video berikut dalam channel Teror Malam Hari. Namastu Namo Siwa. Om Ong Ang Ah Puja Dewi Durga Iya Namo Namah Swa. Om Wijaya. Angkatan laut yang cukup kuat ini sangat mendukung aktivitas pelayaran dan perdagangan dan bandar transito yang dikunjungi para pedagang dari berbagai bangsa dan suku bangsa. Ratu Kalinyamat memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan Nusantara dalam melawan Portugis pada abad ke-16. Apa yang dilakukan Ratu Kalinyamat sesungguhnya mencerminkan sosok yang sudah memiliki wawasan bahwa Nusantara sejatinya adalah negeri maritim. Banyak hal yang dilakukan Ratu Kalinyamat itu sudah sangat maju. Bagaimana beliau membangun kekuatan industri itu menjadi industri yang terkoneksi, dan beliau membuktikan bahwa dirinya pahlawan laut. Ratu Kalinyamat meninggal dunia sekitar 1579 dan dimakamkan di dekat makam Pangeran Kalinyamat di Desa Mantingan. Kalinyamat sendiri merupakan sebuah wilayah di Jepara. Ratna Kencana dikenal dengan Ratu Kalinyamat karena daerah ini yang dia pimpin. Kematian suaminya, Pangeran Hadiri, telah menunjukkan kesetiaannya. Ia melakukan tapa Buddha Asinjang Rikma sampai pembunuh suaminya tewas. Setelah kematian suaminya, Ratu Kalinyamat memimpin Kalinyamat hingga mengalami masa keemasan. Kerajaan kecil itu sempat tersohor ke seluruh penjuru Nusantara, sehingga membuat Mataram khawatir tersaingi. Maka dengan berbagai dalih, Mataram menyerang Kalinyamat sehingga kerajaan kecil itu runtuh. Terlibat dalam perang saudara di Kerajaan Demak, Ratna Kencana dan Pangeran Kalinyamat yang menjabat sebagai Adipati Jepara mendatangi Sunan Kudus setelah Sunan Prawoto terbunuh utusan Arya Penangsang, sepupunya yang menjadi Adipati Jipang. Namun sepulang dari menemui Sunan Kudus, Pangeran Kalinyamat turut menjadi korban kekejaman Arya Penangsang, sementara Ratu Kalinyamat dapat melarikan diri. Konflik perebutan tahta Kerajaan Demak baru berakhir setelah Arya Penangsang dikalahkan oleh Sultan Hadiwijaya atau Jaga Tingkir.
Sultan Hadiwijaya kemudian mendirikan Kesultanan Bajang, sedangkan Ratna Kencana menggantikan peran suaminya sebagai penguasa Jepara dengan gelar Ratu Kalinyamat. Penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara ditandai dengan sengkalan terus karya Tataning Bumi yang bertanggal 10 April 1549. Jepara sebagai kerajaan maritim. Ratu Kalinyamat menjadi penguasa Jepara selama 30 tahun, yakni dari tahun 1549 hingga 1579. Sejak resmi menjadi penguasa tunggal di Jepara, ia memberi perhatian besar pada bidang politik dan militer. Ratu Kalinyamat berhasil membangun kekuatan angkatan laut yang besar dan kuat, serta mengembangkan potensi kemaritiman yang dimiliki Jepara. Di bawah kekuasaannya, Jepara menjadi kerajaan bahari di mana rakyatnya hidup tentram dengan mengandalkan laut sebagai sumber utama penghidupannya. Sejarawan bernama Burger menyatakan bahwa meski daerah kekuasaannya kurang subur, Ratu Kalinyamat memiliki 4 kota pelabuhan di Jepara: Juwana, Rembang, dan Lasem. Pelabuhan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit, tetapi juga menjadi pengekspor gula, madu, kayu, kelapa, dan palawija yang menjadi komoditas perdagangan antar pulau, bahkan antar bangsa. Ratu Kalinyamat pun sangat disegani rakyatnya berkat jasanya membawa Jepara mencapai masa keemasan dengan menjadi kota pelabuhan yang maju dan dilengkapi armada yang kuat. Peran Ratu Kalinyamat dalam melawan Portugis. Ratu Kalinyamat memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, khususnya dalam melawan bangsa Portugis pada abad ke-16. Pada masanya memerintah Jepara, bangsa Portugis telah bercokol di Malaka, yang memicu perlawanan dari berbagai pihak. Dengan kepemilikan angkatan laut yang kuat, Ratu Kalinyamat pernah diminta oleh Raja Johor untuk membantu melawan Portugis pada tahun 1550. Ratu Kalinyamat pun mengabulkan permintaan itu dan mengirimkan 40 armadanya yang berkekuatan 4.000 sampai 5.000 prajurit. Meski serangan itu gagal, semangat patriotisme Ratu Kalinyamat tidak langsung padam. Selain Raja Johor, berita Portugis melaporkan bahwa pemimpin persekutuan itu di Ambon juga pernah meminta bantuan militer kepada Ratu Kalinyamat. Sekitar 24 tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 1574, ia mengirim ekspedisi yang digabungkan tentara dari Aceh guna menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Berkat keberanian dan pemikiran besarnya, nama Ratu Nyamat meninggalkan kesan bagi beberapa bangsa Portugis. Diego de Conto, seorang penulis berkebangsaan Portugis, menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai Rainha de Jepara Senhora Poderosa Raida, yang artinya Ratu Jepara seorang perempuan kaya dan mempunyai kekuasaan besar. Selain itu ada pula yang menyebutnya sebagai The Granige Dame, yakni perempuan tangguh dan gagah berani yang tidak kenal takut. Setelah Ratu Kalinyamat meninggal pada 1579, penggantinya adalah salah satu putra angkatnya, yakni Pangeran Arya dari Banten, yang kemudian bergelar Pangeran Jepara. Inilah akhirnya dari kisah Ratu Kalinyamat. Nantikan video-video berikutnya dengan kisah atau cerita yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk support channel ini. Bye-bye.